Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gereja yang memberkati kita dan menolong kita malam hari ini. Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan malam hari ini, Tuhan memberkati kita dan memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita boleh beribadah dalam ibadah PA. Semua karena anugerah Tuhan. Harus dari kita akan tenangkan hati kita dalam pelajaran kita kitab PA. Ya, PA saudara, ini kitab Mazmur pasal 31. Sekarang kita masuk pada ayat yang 20 sampai dengan 22. Tuhan, alangkah limpahnya kebaikanmu, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau sampaikan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang berlindung, yang kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Terus Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu ya, terhadap persekongkolan orang-orang. terus Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pemerintahan lidah. ayat yang ke-22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib Ya. pada waktu kesesakan. Puji Tuhan. Masih tema yang sama, tema besar dalam pasal 31, aman berlindung pada Tuhan. Malam hari ini saudara, kita akan memahami, kita akan mempelajari bersama-sama kata kebaikan Tuhan yang telah Dia simpan bagi orang yang takut akan Dia. Apa itu kebaikan Allah? Kalau kita berbicara kebaikan Allah ini, kita sedang berbicara tentang sifat Allah. Sebab kebaikan Allah itu adalah sifat Allah sendiri. Amin. Lalu apa itu sifat Allah? Ya, secara garis besar saja saya menyampaikan kepada kita. Sifat Allah adalah Dia selalu menunjukkan jalan kepada kita yang tersesat di dalam dosa. Amin. Itulah kebaikan Allah. Mazmur 25 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu baik dan benar. Terus Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Kebaikan Allah itu terbukti ketika Dia selalu menunjukkan jalan kepada kita. Kalau bukan Tuhan menuntun perjalanan kita, kita tidak bisa berbuat apa. Bersyukur saudara, karena kebaikan Tuhan Dia menuntun kita. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya jangan jatuh di dalam dosa. Amin. Supaya saudara dan saya jangan masuk dalam lembah kekelaman dosa. Maka Dia terus menuntun kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, maukah kita dituntun Tuhan? Ini yang menjadi persoalannya saudara. Kebaikan Allah, Dia mau tuntun kita. Amin. Amin. Agar saudara dan saya tidak tersesat. Tetapi yang menjadi persoalannya sekarang, maukah kita dituntun Tuhan? Seringkali Tuhan menawarkan tuntunan kepada manusia, tapi manusia itu sendiri yang tidak mau dituntun oleh Allah. Mereka mau berjalan sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika seseorang hanya mau berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan, dia akan
Mau ditunggu Tuhan. Amin. Ini adalah kebaikan Tuhan. Luar biasa. Bahkan kebaikan apa lagi yang kita akan terima, saudara? Apa itu? Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Silakan. Nahum pasal 1 ayat ke-7 firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ya. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian. Amin. Pada waktu kesusahan. Apalagi yang kurang sama Tuhan ini, saudara? Lengkap sudah sebenarnya. Kita aja yang gak mengerti, saudara. Ketika engkau susah, dia datang sebagai pengungsian. Ketika engkau hidup dalam gundah gulana, dia datang untuk menenteramkan, menenangkan hati. Amin. Amin. Ketika engkau hidup dalam penyakit, dia datang menyembuhkan penyakitmu. Dia adalah tempat pengungsian kita. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menjadikan Tuhan itu sebagai tempat pengungsian atau tempat perlindungan kita? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara. Sudahkah saya dan saudara menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat yaitu jawaban dalam hidup kita? Amin. Amin. Yaitu jawaban dalam hidup kita. Amin. Amin. Seperti nyanyi tempat perlindunganku, bertahanku, tempat saya yang melindungi, yang menyembuhkan ku dalam kesesakan, memberiku pada namamu. Ini menjadi perenungan bagi kita malam hari ini, saudara. Sudahkah kita menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita, sebagai tempat pengungsian kita? Yang menjawab itu adalah hati nurani itu sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Silahkan jawab sendiri dalam hatimu masing-masing. Saya hanya menyampaikan pertanyaan ini kepada saudara, dan silahkan jawab di hati nurani masing-masing. Andaikan saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan pengungsianmu, maka nyata lewat tindakan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Maka dari itu saudara, jadikanlah Tuhan sebagai tempat pengungsian. Amin. Jadikan Tuhan sebagai tempat jawaban dalam kesesakan kita. Amin. Ini kebaikan. Berikutnya apa? Pokok apa? Kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Yang ketiga adalah pengorbanan. Ini menjadi perenungan bagi kita malam hari ini, saudara. Sudahkah kita menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita, sebagai tempat pengungsian kita? Yang menjawab itu adalah hati nurani itu sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Silahkan jawab sendiri dalam hatimu masing-masing. Saya hanya menyampaikan pertanyaan ini kepada saudara, dan silahkan jawab
Maka dari itu saudara, jadikanlah Tuhan sebagai tempat pengungsian. Amin. Jadikan Tuhan sebagai tempat jawaban dalam kesesakan kita. Amin. Ini kebaikan. Berikutnya apa? Apa? Kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Yang ketiga adalah pengorbanan Tuhan yang sempurna di atas kayu salib, sehingga Dia menyerahkan nyawanya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan sampai 19. Silakan. Firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Teruskan. Itu bukan dengan barang yang fana, Bukan dengan barang yang fana. Teruskan. bukan pula dengan perak atau emas, Ya. melainkan dengan darah yang mahal, Darah yang mahal, itulah pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Terus. yaitu darah Kristus, Ya. yang sama seperti darah anak domba, Anak domba terus. yang tak bernoda dan tak bercacat. Tak bernoda dan tak bercacat. Amin saudara. Luar biasa. Tidak ada satu manusia yang mampu mengorbankan nyawanya demi seseorang selain hanya satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Inilah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Silakan. Mazmur 31 ayat 1 sampai 22. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persangkokolan orang-orang. Ketika ada orang-orang yang bersekongkol hendak membunuh kita, Dia tampil menyembunyikan kita. Amin. Amin. Dan ini dirasakan oleh Raja Daud. Ketika Raja Saul datang membunuh dia dan dia lari dari hadapan Saul, Tuhan menyembunyikan dia di gua. Tuhan berkata, Daud masuk ke dalam gua. Padahal gua itu sangat kecil. Kecil banget. Sehingga kaki Daud setengah kedua. Tapi saudara tahu, kebaikan dan kehebatan Tuhan. Tuhan perintahkan aku lama-lama. Dalam sekejap Tuhan perintahkan lama-lama untuk menutup pintu gua itu, supaya ketika Saul datang, Saul beranggapan tidak ada Daud. Padahal Daud yang ada di dalam. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan kebaikan Tuhan? Tentunya ada proses yang kita kerjakan. Amin. Proses apa saudara? Ya. Hanya satu. Hiduplah takut akan Tuhan. Apa saudara? Takut akan Tuhan. Hidup takut akan? Kita akan membahas sedikit kata takut akan Tuhan. Ada dua contoh dalam Alkitab yang hidup takut akan Allah beserta keluarga. Saya hanya ambil aja yang mewakili perjanjian lama satu orang dan mewakili nanti perjanjian baru satu orang. Pertama dulu mewakili perjanjian lama, namanya keluarga Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 9. Silakan. Firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang di zamannya. Ya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Teruskan. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Ya. Sem, Ham, dan Yafet.
perjanjian lama. Dan ini juga menjadi contoh dosa kecil di zaman akhir zaman. Pertama, dosa perbuatan pada zaman Nuh. Kedua, dosa perbuatan pada zaman Lot, yaitu Sodom dan Gomora. Kejahatan yang mereka lakukan begitu luar biasa, sampai mereka menganggap Nuh adalah orang yang gila ketika Tuhan berbicara kepada Nuh bahwa Nuh akan disuruh membuat bahtera yang cukup besar. Dan hal ini juga disampaikan kepada bangsa, tetapi tidak ada satupun yang menghiraukan perkataan Nuh. Tapi dia dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Mereka tidak berkompromi dengan dosa yang dilakukan oleh tetangganya, yang dilakukan oleh saudaranya, yang dilakukan oleh sekeliling. Amin. Yang kedua, yang dilakukan oleh Nuh sehingga disebut adalah orang yang takut akan Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Seperti apa Nuh bergaul dengan Allah? Dan dia bergaul dalam doa. Amin. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan berdoa. Karena dia tahu dia tidak punya kekuatan apa-apa, apalagi dalam membangun bahtera yang cukup besar. Kalau hanya kekuatan Daud, Nuh, kalau hanya kekuatan Nuh, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, saya yakin Nuh tidak mampu membuat bahtera yang cukup besar. Tapi oleh karena Nuh selalu memiliki hubungan dengan Tuhan, selalu bergaul dengan Allah, maka Tuhan berikan hikmat kepada Nuh dan kebijaksanaan. Amin. Ada beberapa poin yang kita lakukan untuk hidup bergaul dengan Allah. Pertama, hidup bergaul dengan Allah dalam doa. Perbanyak berdoa di rumah daripada habiskan waktu dalam cerita. Lebih baik habiskan waktu bergaul. Haleluya. Bapak-bapak pun seperti itu, pemuda remaja pun seperti itu. Haleluya. Ya. Yang kedua yang kita lakukan adalah perbanyak baca firman. Ini caranya kita bergaul dengan Tuhan. Berdoa, baca firman Allah. Ketiga, setia beribadah. Kita bergaul dengan Tuhan lewat beribadah. Amin. Dan menyempurnakan ini adalah lakukan apa yang sudah benar. Haleluya. Maka kita bergaul dengan Tuhan. Yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Nuh sehingga dia disebut orang yang takut akan Tuhan. Yang terakhir adalah Nuh melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang dikatakan. Kejadian pasal 6 ayat 22. Firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. tepat seperti yang dikatakan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah dilakukan. Amin. Amin. Ini berbicara Nuh tidak menambah dan tidak mengurangi. Dia melakukan tepat seperti yang dikatakan. Makanya jangan tambah firman Allah. Yang tidak tertulis dari firman Allah jangan lakukan.
panduan hidup kita adalah firman. Panduan hidup kita adalah firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Hasilnya yang dirasakan oleh Nuh, pertama, Nuh mendapat kasih karunia. Amin. Yang kedua, Nuh diselamatkan dari air bah, diselamatkan dari hukuman, diselamatkan dari, dilepaskan dari kebinasaan. Ini contoh tokoh di perjanjian lama. Sekarang kita masuk contoh di perjanjian baru, namanya Cornelius. Cornelius ini bukan orang Yahudi. Cornelius ini bukan orang Israel. Dia orang kafir. Tetapi dia hidup dalam agama. Amin. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 14. Tuhan, Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ya. Ia saleh. Dia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Terus, Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. dia banyak memberi sedekah kepada banyak orang Yahudi. Terus, Dan senantiasa berdoa kepada Allah. ada 4 poin juga yang dilakukan oleh Cornelius sehingga dia disebut keluarga yang takut dari Tuhan. Pertama, dia saleh. Kata saleh dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah dia taat sepenuhnya dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Ini kata saleh. Pengertian kata saleh dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang taat sepenuhnya dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Jadi jemaat yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah ini membuat engkau saleh. Haleluya. Bukan hanya si soleh, sekalipun namamu bukan si soleh, tetapi biarlah perilakumu jadi saleh. Amin. Apa artinya nama kita jadi si soleh, tapi perbuatan bukan soleh? Ya. Kemudian kata saleh selanjutnya adalah dia suci dan beriman. Maka jadilah orang yang saleh. Amin. Kemudian yang dilakukan oleh Cornelius yang kedua adalah ia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sama dengan menjauhi kejahatan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Cornelius adalah suka memberi, suka berkorban. Amin. Amin. Mengapa Cornelius tahu? Karena orang kita tidak masuk surga. Yang terakhir yang dilakukan Cornelius adalah dia senantiasa seperti yang dilakukan oleh Nuh. Dia bergaul dalam doa. Cornelius pun dia bergaul dengan Allah dalam doa dengan baik-baik. Kalau saudara perhatikan, Cornelius itu bukan orang biasa. Dia adalah kepala komandan militer. Tentunya dia adalah orang sipil. Tapi mungkin saudara lebih sibuk dari dia. Gimana kira-kira? Kita lebih sibuk daripada Cornelius? Tapi kalau menurut saya lebih sibuk Cornelius. Karena mungkin sampai malam dia masih di kantor. Ya kan? Karena dia adalah seorang tentara, seorang perwira, bukan perwira biasa.
Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, Ya, seorang perwira seorang perwira. pasukan yang disebut pasukan Italia. Yang seorang kepala pasukan Italia. Bukan orang biasa. Dia orang hebat, orang penting, orang sibuk. Tapi dengar baik-baik, sesibuk-sibuknya yaitu Cornelius, tetap dia memberikan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa, untuk berkali-kali dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya? Apakah di tengah-tengah kesibukan hari-hari ini engkau sudah hidup bersekutu dengan Tuhan, berdoa dan berkali-kali? Atau engkau hanya menyanyiakan waktu itu begitu saja tanpa saudara memberikan persekutuan dengan Tuhan? Dengan baik-baik, kesempatan tidak terulang untuk kedua kali. Maka jangan sia-siakan kesempatan Tuhan dalam hidup kita. Pergunakannya untuk bersekutu dengan Tuhan. Pergunakan untuk melayani Tuhan. Maka berkat dan kasih kebaikannya dicurahkan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.